Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3920, 3921, 3922. Dev memberitahu Ji-Yun dan Helena beberapa patah kata, meminta mereka untuk tinggal di kota kekaisaran sebentar. Dia sendiri akan mengikuti Penatuayu ke Sekte Api Ungu. Struktur medan di wilayah tengah sangat berbeda dengan wilayah selatan. Tidak banyak pegunungan, dan sebagian besar berupa dataran. Saat mereka semakin dekat ke gerbang Sekte Api Ungu, suhunya juga meningkat. Hamparan gurun yang luas muncul di depan mereka. Dev sangat bingung mengapa Sekte Api Ungu membangun sekte tersebut di gurun seperti itu. Itu terlalu sulit. Segera, Dev melihat sejumlah besar bangunan di gurun. Bangunan-bangunan ini sangat indah, spektakuler, dan sangat megah. Dev melihat sekilas dan menemukan bahwa tangga gedung ini sangat rapi. Rekan Dao Cheng, ini adalah Sekte Api Ungu kami. Jika Anda ingin menjadi murid Sekte Api Ungu, Anda harus mengikuti ujian. Pernahkah kamu melihat bangunan-bangunan ini? Semakin dekat kamu dengan bangunan di dalamnya, semakin tinggi level murid yang tinggal di sana. Yang terluar adalah murid luar. Anda harus memulai penilaian sebagai murid luar, kata Penatuayu kepada Dev. Dev mengubah penampilannya, sekarang namanya Camping. Penatuayu, apakah saya masih perlu dinilai sebagai murid luar? Tidak bisakah saya dinilai sebagai murid dalam secara langsung? Dev sedikit mengernyit dan berkata, jika penilaian ini dimulai sebagai murid luar, kapan dia akan dipromosikan menjadi murid senior Sekte Api Ungu? Dan kapan dia bisa bertemu dengan Master Sekte Lama? Bukannya kamu tidak bisa, hanya saja. Penatuayu melirik Dev dan berkata dengan ragu-ragu. Dev langsung mengerti apa yang dimaksud Penatuayu. Dia hanya menginginkan beberapa manfaat. Orang ini benar-benar rakus, tapi Dev tidak ada memiliki hubungan dengan siapapun. Jadi bagaimana dia bisa meminta bantuan orang lain? Dev tidak punya pilihan selain mengeluarkan beberapa rumput peri, batu spiritual, dan sekantong besar koin spiritual emas ungu dari cincin penyimpanan. Penatuayu, hanya ini yang saya miliki. Anda dapat mengambilnya terlebih dahulu. Ketika saya menjadi murid resmi Sekte Api Ungu, tentu saja saya tidak akan melupakan Penatuayu. Saya baru saja tiba di Sekte Api Ungu. Saya tidak mengenal tempat itu. Saya harus bergantung pada Penatuayu untuk menjaga saya di masa depan. Dev memberikan barang itu kepada Penatuayu dengan sangat bijaksana. Penatuayu melihat barang-barang di tangannya, dan tiba-tiba tersenyum dan berkata, sama-sama, rekan Dao Cheng. Jika Anda ada hubungannya dengan Sekte Api Ungu di masa depan, datang saja kepada saya secara langsung. Saya bukan seorang penatua yang tak tahu diri. Aku memiliki hubungan yang baik dengan Putri Rubah, dan kamu adalah temannya, jadi tentu saja aku harus menjagamu. Ikuti saja aku dan lupakan penilaian luar. Seperti kata pepatah, tangan seseorang pendek saat mengambil orang, dan mulutnya pendek saat memakan orang. Setelah mengambil barang Dev, Penatuayu jelas menjadi lebih mudah diajak bicara. Penatuayu mengikuti Dev dan melayang di udara, lalu menjelaskan Sekte Api Ungu kepada Dev, lihatlah dua bangunan besar di depan. Ini adalah murid sekte luar, dan hanya mereka yang di dalam yang merupakan murid dalam. Melihat bangunan besar di tengah, disitulah para pejabat tinggi Sekte Api Ungu tinggal. Yang di belakang adalah anggota keluarga dari Master Sekte Lama. Master Sekte baru dan lama baru saja saling menggantikan, jadi di sana masih banyak hal yang harus ditangani di Sekte Api Ungu. Sebagai murid sepertimu yang baru saja memasuki sekte, ingatlah untuk tidak bertanya dengan santai, dan jangan menyinggung siapapun. Selama kamu berlatih dengan baik, akan selalu ada kesempatan untuk bertemu dengan Master Sekte Lama. Penatuayu membawa Dev ke gerbang Api Ungu tanpa ada yang menghalanginya. Murid luar yang menjaga sekte tidak berani menghentikan Penatuayu. Dengan cara ini, Penatuayu memimpin Dev melewati dua kompleks bangunan besar dan tiba di tempat di mana para murid dalam berada. Pada saat ini, seorang pria muda yang tampak berusia 20-an, mengenakan jubah biru dan mahkota giok datang. Tuan, mengapa Anda baru saja kembali? Pemimpin sekte baru saja mengirim orang untuk memberitahu Anda beberapa kali, mengundang Anda pergi ke aula dewan untuk membahas berbagai masalah. Ketika pemuda itu melihat Penatuayu, dia dengan cepat berkata dengan cemas,
Pemimpin sekte baru menjabat beberapa hari. Kenapa dia mendiskusikan masalah setiap hari dan tidak memberinya ruang pribadi? Kata Penatua Yu dengan tidak sabar. Tuan, sebaiknya Anda pelan-pelan dan berhenti mengeluh. Setengah hari sejak Anda pergi, Penatua Hu dihukum oleh pemimpin sekte. Mungkin karena masalah inilah dia datang untuk mendiskusikan masalah ini dengan Anda. Pemuda itu melihat sekeliling dengan hati-hati, lalu berbisik, "Apa? Tetua Hu dihukum? Kenapa?" Penatua Yu berkata dengan heran, "Bagaimana saya tahu? Ini adalah rahasia. Saya juga mendengar apa yang dikatakan para murid di ruang konferensi." Kata pemuda itu, "Kalau begitu sebaiknya aku pergi dan melihat apakah terjadi sesuatu pada Penatua Hu tua." Seperti yang dikatakan Penatua Yu, dia hendak pergi ke aula pertemuan. Tetapi dia tiba-tiba teringat pada Dev, dan kemudian menunjuk ke arah Dev dan berkata, "Wei Qing, Cheng Ping ini juga ada di sini untuk bergabung dengan sekte api ungu kita. Ajaklah dia untuk mengikuti penilaian. Jika dia lulus, biarkan dia berlatih di bawahku." Wei Qing melihat ke arah Dev, lalu mengangguk dan berkata, "Saya mengerti, Tuan. Anda harus segera pergi. Jika Anda terlambat, Tuan akan menghukum Anda, dan Anda akan mendapat masalah." Dia tidak akan berani. "Aku tidak mudah untuk ditindas seperti Tetua Hu." Tetua Yu memasang ekspresi tegas di wajahnya. Namun saat dia mengatakan ini, dia berlari menuju ruang pertemuan. Selusin koin roh emas ungu tidak berarti apa-apa bagi Dev. Tetapi bagi murid sekte biasa ini, itu adalah jumlah uang yang sangat besar. Pantas saja Wei Qing begitu bersemangat. "Saudara muda Cheng, saya akan mengajak Anda mengikuti penilaian." Wei Qing dengan bersemangat mengajak Dev ke penilaian. Sebelum Dev lulus ujian, Wei Qing mulai memanggilnya dengan panggilan adik laki-laki. "Adik laki-laki, jangan gugup. Penilaian sekte dalam juga tidak ketat. Kamu sekarang berada di alam kesengsaraan tingkat keempat dan kamu sepenuhnya mampu menanganinya. Apa yang kamu lakukan di rumah, adik laki-laki? Mengapa kamu datang ke sekte api ungu kami? Meski lebih banyak peraturan di sekte api ungu, namun juga sangat sepi. Letaknya di tengah gurun dan jarang diganggu oleh orang. Apalagi cuaca di sini sangat membantu untuk melatih keterampilan berbasis api." Sepanjang jalan, Wei Qing mengajukan pertanyaan kepada Dev dan menunjukkan antusiasme yang besar. Dev hanya bisa menjawab satu pertanyaan atau lainnya. "Kakak senior, bolehkah aku bertanya apakah aku boleh melewatkan ujian sekte dalam?" Dev bertanya, "Tanpa ada ujian?" Wei Qing tertegun sejenak, lalu berkata dengan panik, "Adik laki-laki, apa yang terjadi? Apakah kakak laki-laki senior mengatakan sesuatu yang salah di suatu tempat? Apakah kamu begitu takut hingga tidak berani mengikuti ujian?" "Jangan takut, sederhana sekali. Dengan kekuatanmu, kamu pasti akan lulus ujian sekaligus. Dan tidak akan gagal dalam mengikuti ujian." Wei Qing ketakutan dan mengira dia telah menakuti Dev. Untuk orang kaya seperti Dev, jika dia menjadi kakak laki-lakinya di masa depan, keuntungannya pasti sangat diperlukan. Terlebih lagi, Penatua Yu membawanya secara pribadi. Jika Dev tidak mengikuti ujian dan pergi, Penatua Yu mungkin tidak akan bisa menyelamatkannya ketika dia kembali. "Kakak senior, kamu salah paham. Saya hanya ingin bertanya apakah saya boleh melewatkan ujian dan saya akan memberikan sejumlah koin spiritual dan sumber daya agar saya lulus ujian itu." Dev buru-buru menjelaskan, "Oh, ternyata seperti itu." Wei Qing menyeka keringat dingin di dahinya, dan kemudian berkata dengan sedikit malu, "Adik laki-laki, tidak ada hal seperti itu. Setelah saya pergi, saya akan membantu menanyakannya untukmu." "Oke, terima kasih, kakak senior," kata Dev. "Terserahlah, kita akan menjadi saudara mulai sekarang." Wei Qing menepuk bahu Dev dan berkata, alasan mengapa Dev tidak mau mengikuti penilaian dan langsung membayar suap untuk bisa masuk adalah karena dia tidak ingin memperlihatkan kekuatan dan auranya. Jika dia bisa menggunakan koin roh untuk langsung memasuki gerbang api ungu, itu yang terbaik. Dev mengikuti Wei Qing ke gedung tinggi. Saat ini, sudah banyak orang yang mengantri di depan pintu. Ini semua adalah mereka yang datang untuk mengikuti ujian dan ingin bergabung dengan sekte api ungu. Ada juga beberapa yang dinilai dari murid luar dan dipromosikan menjadi murid dalam. Wei Qing membawa Dev langsung melewati kerumunan dan masuk. Begitu masuk ke dalam, Dev melihat seorang gadis marah mengenakan gaun sutra biru, memegang pedang panjang, dan berkata dengan keras, "Jika kamu tidak berbicara dengan jelas hari ini, tidak ada yang bisa mengikuti ujian." Gadis itu berdiri tepat di depan pintu, mencegah anak-anak yang mengikuti penilaian masuk. "Adik Qian, apa yang kamu lakukan?" Wei Qing menatap gadis itu dan bertanya dengan kebingungan di wajahnya. Ketika gadis itu melihat Wei Qing, dia segera berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya, "Saudara Wei Qing, Anda datang tepat pada waktunya untuk memberi kami penilaian. Liu Sitong tidak mengizinkan kami berpartisipasi dalam penilaian, dan murid luar lainnya harus memilihnya setelah penilaian." Gadis itu melapor kepada Wei Qing dengan marah.
Kakak senior Wei Qing, siapa ini? Gadis itu memandang Dev dan kemudian bertanya, "Oh, ini Dev, adik laki-lakiku yang dibawa oleh tuanku. Aku di sini untuk membawanya memeriksa murid-murid dalam." Wei Qing buru-buru memperkenalkan, "Adik laki-laki, ini Qian Xiu, murid Penatua Hu." "Halo, kakak perempuan." Dev menyapa Qian Xiu dengan sangat sopan, dan kemudian bertanya dengan sedikit keraguan, "Kakak perempuan senior sudah menjadi murid dalam, mengapa kamu masih harus datang untuk penilaian?" "Dan siapa Liu Sitong itu?" Wei Qing tersenyum dan berkata, "Adik laki-laki, meskipun saudari muda Qian adalah murid dalam, dia masih harus menaiki tangga. Dia sedang mengikuti penilaian untuk menjadi diaken sekte dalam. Sejujurnya, saya sekarang adalah diaken sekte tersebut. Tidakkah kamu melihat mahkota giok di kepala saya? Ini adalah simbol menjadi diaken." Wei Qing mengikuti Dev dengan sedikit bangga. "Liu Sitong ini adalah murid kebanggaan Penatua Huo. Pelankan suaramu, kamu adalah pemimpin klan Huo sekarang. Kamu adalah murid dari pemimpin sekte, jadi tentu saja kamu hebat." Wei Qing dengan cepat mengingatkannya. Dev akhirnya memahami bahwa dengan penggantian master sekte lama dan baru, selalu terjadi perselisihan internal di dalam sekte api ungu. Penatua Yu, Penatua Hu dan yang lainnya seharusnya berasal dari garis keturunan yang sama dengan pemimpin lama sekte. Itu sebabnya penilaian ini secara khusus ditujukan kepada mereka. Hal ini membuat orang-orang ini ingin melepaskan diri dari silsilah pemimpin sekte lama dan bergabung dengan silsilah pemimpin sekte baru. Pergantian kekuatan sekte seperti ini, disertai dengan konflik internal, adalah hal yang normal. Di mana ada kekuasaan, di situ ada perkelahian. Bukankah situasi seperti ini sama dengan situasi di sekte Kuali Giok saat itu? Saudara senior Wei Qing, sebagai dekaden dari sekte api ungu kamu harus mengurus masalah ini. Ayo cari Liu Sitong untuk mendiskusikannya. Qian Xiu membawa Wei Qing dan langsung menuju ke aula. Ketika Dev melihat ini, dia hanya bisa mengikuti dari belakang. Bersambung.